Pagi. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di forum diskusi pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mengangkat topik pernikahan dini. Tentunya sudah gak sih dong apa itu pernikahan dini? Ya. Ada yang tahu pernikahan dini itu apa? Anda? Pernikahan dalam usia remaja, mungkin di bawah 20 tahun. Oke, untuk kelanjutannya mari kita simak dari pemateri yaitu Reni dan Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu dan hadir dalam fokus group discussion pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dini. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu perbedaan antara pernikahan dini sama pernikahan muda. Ya, pernikahan muda, usia muda. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak perbedaannya itu apa? Serius nih, nggak ada yang tahu? Kalau nikah muda itu, dia pernikahan yang dilakukan di atas usia 17 tahun. Misal dia nikah di umur 19 tahun, nah itu termasuk nikah muda. Sedangkan usia ideal menikah menurut BKKBN itu adalah untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Jadi ketika ada seseorang yang menikah di bawah umur 21 dan 25 dan di atas 17 tahun itu disebut pernikahan muda. Tapi kalau pernikahan dini itu pernikahan yang terjadi ketika seseorang itu masih di bawah umur 17 tahun. Seperti itu teman-teman. Dan biasanya latar belakang terjadinya pernikahan dini latar belakang terjadinya pernikahan dini ini karena biasanya ada paksaan dari orang tua. Nah, sebenarnya pernikahan dini menurut kalian bukan masalah sosial atau bukan? Iya. Tapi menurut kami sebenarnya pernikahan dini ini bukan masalah sosial, tapi karena dengan seiring berjalannya waktu pernikahan dini ini menjadi sebuah masalah sosial. Kenapa kok pertamanya bukan masalah sosial? Karena pernikahan dini itu merupakan suatu adat istiadat pada beberapa daerah. Kan ada yang dijodohin demi adat gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan sebuah permasalahan sosial, tapi karena seiring dengan perkembangan zaman pernikahan dini ini sering jadi bahan percobaan, ajang untuk unjuk bahwa gue keren nih, jadi gue nikah muda, gue nikah masih usia segini dan nikah gitu kan. Dan dampak dari pernikahan dini ini banyak banget, makanya pernikahan dini disebut sebagai masalah sosial. Selain karena tuntutan keluarga, biasanya juga ada masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini biasanya dia kayak yang keluarganya terlilit utang, terus dijodohin sama juragan-juragan kayak gitu. Nah, itu kan sering banget yang terjadi pada zaman dulu, bahkan saat ini pun masih sering terjadi kan. Terus faktor yang lainnya itu karena dia pergaulannya bebas banget dan dia hamil duluan. Kalau dia udah hamil duluan, pasti mau nggak mau harus nikah kan. Nah itu. Nah, terus ada upaya-upaya ketiga pernikahan dini. Nah, yang akan dijelaskan Ferry ini itu terkait dengan upaya preventif. Jadi upaya preventif itu adalah kita mencegah, bagaimana cara kita mencegah pernikahan dini ini agar tidak terjadi, teman-teman. Yang pertama itu pentingnya sosial tentang pendidikan seks. Ya, jadi kita tuh perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya seks itu gimana sih. Jadi kalau misalnya pernikahan ini tuh kan dampak negatifnya banyak banget ya teman-teman. Salah satunya tuh ada secara biologis. Jadi kalau misalkan anak yang masih belum cukup umur itu menikah dan melakukan hubungan seksual itu biasanya resiko untuk terkena penyakit menularnya tuh lebih tinggi. Seperti itu. Ya, yang kedua ada menyediakan pendidikan yang formal yang memadai. Ya, jadi yang kedua itu pendidikan formal yang memadai. Kita itu ada pergaulan bebas segala macam itu karena kurangnya pendidikan formal yang memadai. Selain kurangnya pendidikan formal yang memadai, kita juga kurangnya
dukungan dari keluarga, kurangnya pendidikan dari keluarga, makanya anak itu bisa melakukan pergaulan bebas dan akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Selanjutnya ada memberdayakan masyarakat agar tahu pentingnya masalah pernikahan dini. Yaitu pernikahan dini orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu penting untuk memberi pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah. Oke, jadi itu ada beberapa upaya preventif terkait untuk mencegah pernikahan dini. Yang pertama tadi apa teman-teman? Melakukan sosialisasi terkait pentingnya seks. Terus yang kedua, pendidikan formal yang memadai. Terus yang ketiga, memberdayakan masyarakat terkait bahayanya pernikahan dini. Oke, terus itu kan ada cara pencegahannya. Kita juga ada beberapa solusi di mana solusinya akan kita gunakan ketika pernikahan dini itu sudah terjadi. Jadi yang pertama kita itu bisa melakukan pelatihan pekerjaan pada bapak-bapak ini, maksudnya yang laki-laki ini yang menikah. Nah, kenapa kalau kita melakukan pelatihan pekerjaan? Biasanya yang terjadi pernikahan dini itu pelakunya adalah masih pelajar. Nah, ketika pelajar ini, itu kan mereka belum punya kemampuan yang khusus gitu, belum punya keahlian untuk mencari sebuah pekerjaan yang layak dan mumpuni untuk membiayai keluarganya kelak, betul? Betul. Nah, ketika mereka ini tidak punya pekerjaan, maka adanya kemiskinan, dan kemiskinan ini akan menjelar kemana-mana, seperti kurangnya gizi pada anak, terus pendidikan formal anaknya itu nggak memadai. Jadi kita perlu untuk mengadakan sebuah pelatihan pekerjaan pada mempelai prianya ini gitu. Gimana sih caranya? Dan kita ini akan memaksimalkan peran pemerintah dalam hal ini. Kita nggak mungkin kan bisa bergerak sendiri tanpa adanya pendampingan dari pemerintah. Jadi kita perlu merangkul pemerintah juga untuk melakukan pelatihan pekerjaan. Nah, teman-teman di sini, menurut kalian, kami butuh saran dari teman-teman nih. Menurut teman-teman, solusi yang tepat itu gimana? Boleh dari yang upaya preventif maupun ketika yang udah terjadi. Boleh yuk keluarin pendapatnya. Pendapat kita nggak ada yang salah kok. Semuanya benar. Ayo. Teman-teman. Ayo. Ya, solusi preventif maupun kita udah terjadinya. Oke, jadi untuk solusi atau upaya untuk mencegah pernikahan dini ini, yang pertama itu ada pentingnya tindakan afeksi, yaitu tindakan kasih sayang dari orang tua. Nah, orang tua ini berperan penting dalam kelangsungan hidup anaknya, yang dimana anak ini pada anak dini atau remaja itu kebanyakan usianya tuh udah pasti di bawah 17 tahun, yang dimana itu masih berada di tanggung jawab orang tua. Nah, jadi upayanya itu orang tua itu berperan penting untuk anaknya supaya anaknya ini terhindar dari pergaulan bebas, terus seks bebas juga. Nah iya, itu yang menyebabkan pernikahan dini nih. Oke, tepuk tangan dulu. Benar ya teman-teman. Biasanya orang tua yang seperti itu yang kurang memperhatikan anaknya itu karena korban dari pernikahan dini. Maka dari itu kita sebagai penerus selanjutnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk membimbing anak-anak kita. Untuk pernikahan itu banyak banget faktor yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada faktor fisik, itu kita harus matang. Apalagi perempuan, kita akan mengandung anak kita, akan melahirkan anak kita. Nah itu harus matang banget kan. Terus faktor ekonomi juga itu
harus mendukung teman-teman. Nggak mungkin kan anak kalian bakal kalian kasih makan batu, nggak mungkin kan. Nah, harga susu anak juga mahal loh. Makanya itu kalian, kita semua harus mempersiapkan finansial kita, terus secara biologis, terus juga psikologis juga, mental kita juga tuh harus kuat, harus matang teman-teman untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Terus ya, nggak apa, kamu dulu apa? Tadi kasih materi belum? Nggak, udah kok. Oke. Jadi yang sudah kena dampak pernikahan ini bisa membuka lowongan kerja. Itu yang kita ketahui. Kalau pernikahan ini masih saat sekolah, itu sudah tidak boleh sekolah lagi, walaupun tidak hamil. Statusnya menikah itu tidak boleh menikah lagi, tidak boleh sekolah lagi. Dan upaya agar tidak terjadi kemiskinan ekonomi harusnya membuka lowongan kerja seperti jual sembako, OS, bukan mendukung. Gini loh, pernikahan dini merupakan salah satu faktor kemiskinan di Indonesia, benar? Karena belum cukup usia untuk bekerja. Salah satunya itu buka warung-warung di rumah bisa, OS, di jalan lain. Itu kan tidak memadai umur. Jadi Indonesia merupakan negara miskin karena tingkat pengangguran cukup besar, dipengaruhi oleh pernikahan ini juga. Jadi itu salah satu dari solusi dari pernikahan ini yang terjadi. Kalau udah terlanjur, Iya. kalau udah terlanjur. Tiga kemiskinan. Ada lagi teman-teman? Aku mungkin Anda masih ada itu menurutnya? Bukan sih. Silakan. Ya kalau memang udah terjadi, mungkin ini sih dikasih skill untuk melakukan sebuah pekerjaan khusus gitu. Misalkan dia mengikuti sebuah, kalau memang dia mau gitu, kayak apa ya, belajar dari orang lain tentang skill untuk buka usaha gitu atau segala macam, mungkin itu aja sih. Nah dari usaha juga kita malah bisa merekrut orang lain, merekrut orang lain yang pengangguran. Terima kasih ya. Yang lain ada teman-teman dari sebelah sini maupun sebelah sini? Itu bisa memberikan kayak pelatihan pekerjaan, bisa soft skill juga supaya nanti sudah terjadi gitu di kerja itu supaya nggak tergantung kepada orang tuanya gitu. Jadi bisa nyari kerja sendiri, menghasilkan diri sendiri, hidupi dari ada pernikahan ini. Terima kasih. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwasannya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita harus lebih fokus bagaimana cara kita untuk mencegah agar pernikahan dini ini nggak terjadi, daripada kita harus menanggulanginya, daripada kita harus mengatasinya ketika pernikahan dini ini sudah terjadi gitu kan. Nah, jadi pernikahan dini ini bisa kita cegah melalui kerjasama antar teman juga. Kita sebagai remaja yang masih labil itu harus selektif ya teman-teman dalam memilih lingkungan pertemanan, karena lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi. Ketika kalian bertemu dengan lingkungan yang kurang, nah kalian bisa menghindar. Kalau misalkan kalian tidak bisa menghindar, kalian harus pintar-pintar menjaga diri kalian masing-masing. Karena ya diri kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita, gitu. Bukan orang lain, bukan orang tua kalian lagi, bukan teman kalian, bukan pacar kalian, tapi ya diri kalian sendiri. Tuh. Sebelum kami melakukan agenda pada pagi hari ini, itu kami sempat melakukan beberapa wawancara. Jadi kita tidak akan menyebutkan siapa narasumbernya, tetapi penyebab mereka melakukan pernikahan dini itu karena pergaulan bebas dan akhirnya melakukan hubungan seks dan hamil di luar nikah. Akhirnya mereka itu melakukan yang namanya pernikahan dini. Dan saat itu beliau ini menikah ketika kandungannya usia 6 bulan. Dan ya itu sangat disayangkan. Padahal saat itu beliau tuh masih ya seumuran kita, kelas 11 SMA. Dia nikah itu ketika dia kelas 11 SMA.
Bayangkan, itu mana dia tuh ya, anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya di keluarga, anak tunggal dan dia perempuan, dan dia itu malah melakukan pernikahan dini, melakukan hubungan seksual di luar nikah dan akhirnya dia nikah. Teman-teman bisa dibayangkan nggak betapa hancurnya perasaan orang tua? Dan dia tuh berpesan bahwasannya dia cerita ya ke saya, dia tuh menyesal melakukan hal itu. Ketika dia sudah terlanjur melakukan hal itu, ternyata di keluarganya itu tidak sesuai apa yang dia inginkan. Suaminya itu KDRT, terus jarang pulang, bahkan anaknya ini ditelantarin, gak diurusin. Jadi si perempuan ini dia tuh banting tulang sendiri untuk menghidupi anaknya ini. Seperti itu. Dan sekarang anaknya ini tinggal sama neneknya. Jadi si ibunya ini, yang pelakunya ini, pelaku perempuan itu kerja, pelaku laki-lakinya entah kemana nggak tahu. Jadi si anaknya ini tinggal sama neneknya. Jadi neneknya yang merawat dan ibunya pergi kerja buat cari uang buat anaknya. Teman-teman tuh kan bisa dibayangin, ternyata melakukan hubungan seperti itu nggak seindah yang kita bayangkan. Melakukan pernikahan dini itu nggak gampang. Itu dampak ke depannya, itu bakal banyak banget dampak-dampak negatif yang kita harus laluin, yang harus kita rasakan. Kalau kayak gitu udah terjadi, kasihan ke anaknya nggak sih? Iya. Dia suka kasih sayang. Terus pendidikannya pun kita nggak tahu ke depannya bakal tercukupi apa enggak. Terus gizinya juga gimana, kita nggak tahu. Dan yang paling penting itu kasih sayang sih sebenarnya. Dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya secara full. Dan beliau ini berpesan untuk saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasannya jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Memang ketika kita melakukan kalau pacaran sekarang ya udah wajar kan. Kalau misalkan kita pacaran itu kita memang sekarang merasakan indah-indahnya. Dan tapi kalau misalkan kita kebablasan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah, itu luar biasa banget ke depannya. Benar-benar guys, teman-teman ada yang mau disampaikan nggak terkait pernikahan dini? Silakan. Ayo, sampaikan aja nggak apa-apa. Angga, silakan sampaikan. Belakangan ini ada beberapa anak yang keluar dari sekolah. Yang keluar dari sekolah ini itu karena melakukan pernikahan ini. Mungkin teman-teman udah bahas lah ya sama kasus ini. Dan mungkin teman-teman juga tahu pelakunya siapa, tapi kita nggak akan sebut dia siapa. Jadi kita tidak akan membenarkan atau tidak akan menyalahkan, karena itu prinsip sosiologi kan. Jadi kita akan membahas saja kenapa kok itu bisa terjadi. Jadi teman-teman ada yang mungkin mau mengungkapkan pendapatnya kenapa kok dia bisa terjadi? Ya. Yang pertama, gimana pacaran? Dua, kurang edukasi. Tiga, lingkungannya bebas. Lingkungannya terlalu bebas. Terlalu bebas. Terus ada lagi? Cara pandangnya dia salah. Gimana tuh? Coba jelasin. Kan biasanya pandangan pas orang pacaran tuh indah banget kan. Dia nggak pikir ke depannya gitu, kayak Ya, resiko ke depannya. dia cuma mandang indahnya aja. Nah, resiko-resiko yang paling buruknya itu dia pandang sebelah mata. Kayak dia mikir awalnya nggak mungkin apa kayak gitu, nggak mungkin gitu kan. Biasanya terus habis itu pancing dia sama cowoknya itu ya, akhirnya terjadi juga apa yang dia bilang nggak mungkinin. Terus teman-teman dari yang bisa soal ini mengatakan kalian Jadi juga kalau faktor ekonomi karena si cewek
cewek ini dia tuh ekonominya kurang, terus cowok ini misalkan dia orang kaya, nah jadi dia ini pacaran sama si cowok ini cuma karena iya karena dia kasih uang, pengen kemarin tanya si cowok ini, tapi dengan itu sebagai gantinya ceweknya juga ini menukarkan ini si cowok itu nah itu juga yang menyebabkan seks bebas itu apa yang menyebabkan hubungan seks itu dan bisa jadi faktor penyebab pernikahan ini menyebabkan seks Nah, aku di sini nanya ya ke semuanya, kenapa banyak hal-hal yang mengatakan kalau misalkan ada pernikahan dini atau ada seks di luar nikah itu tuh rata-rata banyak yang bilang dia itu mau karena diajakin sama cowoknya karena cowoknya itu pengaruhnya yang kuat. Nah, ya mungkin bener yang kata Pak Bro tadi dengan dibayar gitu kan ya. Cuma ada nggak sih hal-hal lain yang menjerumuskan cowok itu tuh kenapa sih kayaknya sering banget yang disudutkan yang ngajak gitu. Kira kenapa gitu? Ada yang bisa? Misalkan cowoknya itu kenapa cowok itu sungkan karena itu mengajak si cewek itu. Iya, kenapa rata-rata orang mengatakan kalau cowok yang selalu ngajak yang mempengaruhi. Ya jadi ya di Indonesia ini itu masih banyak juga ya tidak memandang kesetaraan gender. Jadi di mana-mana tuh kayak cowok tuh dianggap lebih tinggi derajatnya daripada cewek. Jadi kayak yang menyebabkan cowok itu dia tuh kayak lebih kuasa buat mempengaruhi si cewek itu. Dia kayak ngeluarin kata-kata persuasif yang bisa ngajak si ceweknya itu buat ngelakuin hal itu. Mesti faktor utama ketidaksetaraan gender itu. Iya. Ya, jadi benar itu kita faktor persuasif. Jadi gini ya, cowok itu lebih gampang tertarik dengan wanita. Iya, bahasanya agak ini ya. Jadi cowok itu gampang tertarik dengan wanita bukan hanya dari mukanya, tapi dari tubuh fisik. Cowok itu suka faktor tadi. Faktor kedua, kalau cowok udah suka sama fisik, tontonan di handphone itu udah aneh. Jadi penasaran yang ditonton di handphone ini. Terus akhirnya dia ingin merasakan secara langsung. Iya enggak. Oke, boleh lagi mengeluarkan dari sudut pandang cowok. Betul banget nih, ada dua orang yang mengeluarkan sudut pandangnya. Mungkin kayak ada unsur paksaan gitu mungkin dari si cowok pada ceweknya. Kan sering kan banyaknya kayak itu dipaksa hubungan seperti itu, terus yang ngirim foto yang sure itu bisa jadi juga. Mungkin itu bisa jadi juga faktor dari mungkin bisa jadi ini yang lakinya ingin disalahin gitu, atau mungkin sama-sama yang cewek maupun yang cowok juga mungkin sama hal juga mungkin bisa jadi. Ya mungkin, ya memang kelihatannya enak ya. Tapi dampaknya itu loh, kalian tuh mikir gak sih gitu? Masih, oh gitu deh. Tapi tuh aku masih penasaran gitu, apa sih pikiran mereka ketika mereka tuh melakukan hal-hal yang kayak gitu? Emang mereka tuh gak mikir apa daripada bakal gimana? Itu yang sampai sekarang masih jadi misteri. Oh, dari hasil wawancara aku dapetin kemarin, itu dia tuh awalnya nggak mikir, dia kayak dia kelabasan, tertutup sama hawa nafsunya. Iya, ada ayat dari pihak ketiga ya. Nah itu ketika itu udah terjadi dan ternyata dia hamil kehamilan yang udah diinginkan atau disebut KTG. Tapi sebelum cowok itu melakukannya itu dia ada nggak ya? Kan setelah kejadian, setelah anak itu lahir, dia langsung ninggalin anak dan istrinya gitu. Nah itu dia tuh punya pemikiran nggak sih sebelum anak itu lahir kayak mungkin nanti ketika anak itu lahir bisa ninggalin dia, kan dia yang aku mah nggak rugi gitu kan ya. Rata-rata cowok bisa nggak sih punya pemikiran itu dari awal bukan ketika sudah terjadi gitu. Jadi punya pemikiran itu dari awal bukan kayak yang penting aku puas, Iya, yang penting saya enak gitu kan. Ceweknya merugikan gitu kan.
bener kata nih. Jadi kalau cowok itu rusak nggak kelihatan ya, tapi kalau cewek rusak udah kelihatan. Kelihatan banget. Jadi cewek misalnya rusak itu dipandang cowok lain murah, udah kayak wah udah turun lah. Kalau cowok nih udah melakukan hubungan seksual itu bisa juga nggak bisa juga dia bohong, itu bisa bohong lah dirinya masih suci, ngaku-ngaku masih remaja padahal udah ada istri banyak, jadi kayak gitu. Jadi aku juga pernah dengar ada kasus anak SMA nih, pap cowoknya minta pap agak ngawur ceweknya. Jadi ceweknya ini diancam, kamu kalau nggak buat video saya sebar papmu. Akhirnya cewek ini buat video yang diinginkan cowoknya. Jadi ya sebuah cuma kayak yang dikatakan Mas tadi, Ada paksaan. ada paksaan. Tapi saya juga pernah nemuin beberapa kasus bahwasanya yaitu ada cewek dia tuh dimintain pap kayak gitu, terus janjinya nggak bakal di kemana-mana, nggak bakal disebar kemana-mana, tapi nyatanya cowok itu bohong. Ketika mereka udah mau putus, si cowok ini ngancam, kalau kamu ngajak putus saya, pap kamu bakal saya sebar. Terus akhirnya si cewek ini tetap mau putus kan. Ketika itu udah putus, si cowoknya nyebar sampai kemana-mana. Dan itu kenapa sih menurut kalian sebagai cowok nih, kalau misalkan hal itu terjadi itu karena apa? Kalian kenapa melakukan hal itu? Jadi bahan alat jadi bahan untuk meluapkan hawa nafsunya udah hilang gitu. Jadi kalau misalkan udah putus, mereka udah nggak ada hubungan apa-apa dan mungkin juga nggak bakalan ketemu lagi kan. Jadi si cowok ini udah nggak bisa ngapa-ngapain si ceweknya ini, karena kan kalau misalkan udah ada pap, udah dikasih pap apalagi senono, itu udah pasti mereka tuh harusnya beberapa juga harusnya tuh udah pernah melakukan hubungan gitu. Nah jadi kalau misalkan mereka udah putus gitu, jadi kalau misalkan mereka udah putus, si cowoknya ini ngancam kayak gitu karena nanti dia kehilangan bahan untuk melakukan hawa nafsunya dia itu. Oke teman-teman, ada yang mau keluar pendapatnya dari sudut pandang cowok nih, karena ini pelakunya ya dua-duanya sih sebenarnya. Kalau yang cewek gimana? Ya kita, tapi kenapa kok kalian tuh mau ketika kalian diajak? Menurut kalian? Bukan yang menjanjikan, janji mati. Karena kita tahu gitu, bahwasannya janji itu belum tentu kalau si cowok ini mau menuhin gitu. Bisa aja dia ingkar, dan nyatanya emang banyak yang ingkar kan. Banyak yang ninggalin kita ketika hal itu udah terjadi, dan kita sebagai perempuan itu menjadi korbannya gitu. Dan itu kita sebagai perempuan sangat dirugikan teman-teman. Ya boleh. Gimana sih efek kalau nonton bisa itu lah gitu bisa tahu maksud ya. Nah cara kalian buat hal ini maksud kalian gimana sih? Pede. Menyenangkan diri bukan menginginkan diri. Kalian berdua dari main itu bukan game. Udah bro. Oke, tadi yang suka main game, terus apa lagi? Apa? Hobi, dari hobi baru. Terus ada lagi? Apa? Semuanya harus coba. Ada yang mau ngasih ini nggak? Penutupan. Jadi kayak misalkan kenapa ada yang paksaan dari itu orang itu kalau saya pelaku yang apa tadi melakukan seks bebas tadi itu saya nggak bakal menyebar itu video dari cewek tadi, karena menurut saya kalau dari sesuatu sebenarnya si cewek itu juga bisa ngancem balik si cowok, karena kalau misalkan dari menyebar itu tuh saya bisa ngasih tahu kalau kamu yang berhubungan sama saya, tapi si cowok juga bisa mau sih karena dia melakukan sama cewek. Dan itu juga bisa dituntut menggunakan pasal hukum kan? Artinya kalau si cewek punya pikiran luas,
dia bisa ngancam si obat. Tapi pada kenyataannya sekarang nggak berani ngancam. Karena Iya, karena dia juga mikir nanti yang korbankan juga aku, terus aku juga malu lah dari gimana. Tapi ya sebenarnya benar kata siapa itu? Rizky. Kata aku tadi, sisanya sebenarnya bisa loh. Dia kan jadi korban, ya udah sekalian aja gitu. Jangan mau kalian tuh rugi sendiri, kalian tuh harus rugiin pihaknya ini, pihak satunya. Karena kita tuh udah jadi korban. Kalau misalkan dia nggak berani ngancam, ya menurut aku nanggung sih. Sekalian aja, kalau misalkan kamu kotor sekalian, kalau kamu jebur sekalian, gitu. Iya nggak sih? Jadi kalau misalkan laki-laki itu pergi, keliaran malah dia bakal memilih korban lagi nggak sih? Iya, takutnya malah ada korban selanjutnya. Seperti itu. Kenapa cewek-cewek? Kenapa cewek-cewek itu rata-rata gak mau ngancam balik? Dia diem aja. Karena takut mereka kena kekerasan. Lebih ke takut sama bapaknya. Lebih Ya, dalam sama malu, takut. Mau kekerasan. Dia karena udah ketahuan kayak gitu, jadi pikiran dia udah kemana-mana, jadi nggak mikir nyampe kalau itu bakalan buat lebih nyampe. Jadi dia udah takut. Karena cewek itu sebenarnya memang banyak ketakutan yang dia pikirin. Padahal belum tentu ketakutan itu terjadi secara real life. Ada lagi? Warga direkturnya. Misalkan ya, misalkan dia pasangan kalian dari sekolah itu untuk berhubungan bebas. Misalkan ini kalian ini nolak gitu. Cara kalian nolak si cowok ini gimana? Kalian ngomongnya itu gimana atau apakah bisa ngomong bapak saya atau gimana? Cara menolak kalian. Ya, menolak ajakan dari si cowok gitu. Ladies, silakan makan jawab kalian. Tapi sebelum dia, ini kan mesti ada janjian dulu nih sebelum mereka melakukannya. Mesti ada chatan, bahas tentang hal-hal yang bahas sana. Nah, biasanya emang cowoknya yang seringan aja. Terus cewek itu kalau misalkan dia ya, menurut aku, menurut pandangan aku, kalau misalkan dia udah sayang, itu bisa menolak. Nah, yang pertama, kalau aku pribadi, ya kan itu ada faktor pendukung sebelum melakukan ya. Sebelum mau melakukan, misalnya dari chatan, dari ketemuan yang mungkin udah entah pegangan ini segala macam. Ya kita sebagai cewek tuh bisa nolak loh. Buat kita tuh ada batasan. Kita tuh pacaran nggak bukan buat kayak gini. Mungkin ada yang pacaran buat semangat belajar, buat teman belajar, buat itu. Nah, ya udah kalau misalkan porsinya mau buat teman belajar, ya udah diturutin aja buat teman belajar. Nggak usah yang lebih gitu. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama nggak bisa membatasi hawa nafsunya, ya udah jadi nggak akan bisa dicegah. Karena dua-duanya udah sama-sama mau gitu. Kalau misalkan salah satunya ada yang sadar, ada yang nggak misalnya gitu, ya pasti insya Allah bakal bisa dicegah gitu. Karena kan satunya ada yang yakin. Kalau misalkan udah belok jalannya, ya mending pergi aja atau aja gitu. Dan itu menjadi salah satu faktor pentingnya edukasi tentang bahayanya seks luar nikah. Pacaran tuh kayak udah ada batasan, oh kita pacar buat ini aja deh gitu. Jadi ada batasannya, ada apa ya? Nah, aku mau tanya juga nih. Jadi misalnya tadi kata aku, kalau misalkan cowok aja atau cewek nolak, sebenarnya cewek itu bisa nolak kan? Kita bisa loh bilang-bilang. Itu bisa banget. Dan ketika kita bilang enggak, kalian sebagai cowok responnya gimana? Bakal tetap maksa atau udah deh gitu? Maksa
sering nggak? Yakin. Jangan tuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang mau keluarin atau mau bertanya? Silakan. Tadi kan upayanya itu ada kita tuh memberikan pendidikan yang Ramadan memadai. Nah dari SMA kita ini kan banyak yang kayak seks bebas, hamil lagi pas masa sekolah, terus nikah, pas lagi sekolah. Dan itu apakah SMA kita ini pendidikan yang kurang memadai? Gimana? Kalau untuk edukasinya itu menurut aku itu udah memadai karena kan biasanya kita tiba-tiba dikumpulin di GSG kita setiap upacara kayaknya selalu diingetin mungkin dari pengaruh lingkungan luarnya nggak sih dari dia bermain karena kan kalau di sekolah pasti orang tua masih jaga-jaga oh buat kayak iya kayak yang misalkan si Anggang ada si Sam gitu kan itu kayak masih dijaga-jaga kalau buat di sekolah itu tuh kayak masih dijaga banget. Jadi kalau misalnya ditanya sekolah itu udah memadai apa belum? Menurut aku udah. Tapi faktor mendukungnya itu ya dari luar itu faktor yang luar karena kan di luar itu pasti mereka tuh berteman gak cuma sama lingkup sekolah itu aja loh. Ada orang dewasanya, ada orang yang sudah putus sekolah, ada yang orang belum kerja, nganggur itu pasti itu pengaruhnya besar banget. Ini faktor. Iya, Sama-sama juga. Karena Oke, sekolah udah menggunakan lagi, tapi belum terpenuhi. Ya, jadi gini, di antara 100 orang yang sosialisasi hanya 3 atau 2 orang, itu yang masuk kuping kanan, kuping kiri lagi lebih efektif kalau ada nih sosialisasi dari setiap kelas. Itu malah tadi yang bongkol, kita semua dimasukin ke GSG, adanya malah nggak fokus karena ramai itu tadi. Lebih baik di dalam kelas, setiap kelas dimasukin sosialisasi. membuat kelompoknya lebih kecil. Iya. Ya. Sebenarnya memang benar sih kalau itu cuma pasti sekolah itu mempertimbangkan waktu. Iya. Itu yang jadi permasalahan kita adalah waktunya. Akan lebih efektif mereka pasti bakal berpikir akan lebih efektif ketika kita semua dikumpulkan jadi satu dalam SGSG. Bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Amin ya. Amin. Dari mana kak? Dari M. Nggak harus dari yang mau. Iya. Dari teman-teman sebelahnya tuh bisa loh. Karena untuk aku misalnya dia cerita, terus kan teman itu cerita ya. Aku lihat dia tuh kayaknya gini deh gitu. Ingetin, sadarin gitu biasa. Bukan malah dukung gitu kan. Iya biasanya cowok-cowoknya yang dukung kak. Udah nggak usah bos. Kayak gitu kalau misalkan kalian yang ngerasa diri kalian kayaknya emang nggak bisa ditegur nih orang. Udah mending kalian pergi deh daripada kalian ikut akan salahnya. Tuh kan, terus. Coba dulu. Ini juga jatuh menurutku. Ada lagi teman-teman? Udah. Sampai teman-teman closing statement dari teman-teman semua. Aku mau dari teman-teman. Ayo. Closing statementnya. Silakan. Menurut saya untuk teman-teman semua kalau masalah kayak untuk pernikahan itu tahan aja dulu, jangan buru-buru. Apalagi kalau pas pacaran tuh ya biasa-biasa aja lah, nggak usah yang berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan nanti kita kayak terobos malah langsung melakukan seks bebas dan malah ujungnya nikah ini. Nah, itu santai aja. Kalau pacaran itu ya cuma untuk bersemangat, penyemangat, motivasi kita supaya lebih giat dalam hal-hal lain. Kan? Nah, biarin kita tuh nikahnya itu dalam usia yang udah mapan gitu, kayak udah pas lah, kayak udah misalkan umur 25 kita udah punya rumah sendiri, gitu, udah bisa punya pemikiran yang lebih bagus, layak gitu. Nah, itu udah usia cocok untuk nikah. Kalau masih kayak tadi umur 19 masih dalam rumah orang tua gitu kan, udah macam orang nikah tuh mau tinggal di mana? Emang kalian mau sama apa?
pasangan kalian tuh tinggal serumah sama orang tua kalian kan malu ya, malu sama tetangga juga sih. Kalau saya sih pikirannya gitu ya. Atau kalau teman-teman lain tambah rezeki ya.